Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terutama adik-adik mahasiswa semester akhir. Saya membahas video kali ini adalah rahasia sukses memasuki dunia kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suyitno Irmim. Saya lahir di Banyuwangi 2 Mei 1953. Alamat saya saat ini di Perumahan Permata Jingga Blok Cemara 17 Malang. Pendidikan terakhir saya S2 di KUL Leuven, Belgia. Kemudian pengalaman kerja 38 tahun ya. Saya mulai kerja tahun 1974 dan pensiun tahun 2012. Pengalaman sebagai trainer mulai tahun 1990 sampai dengan sekarang tentunya. Kemudian status saya itu pensiunan atau mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan di PTPN 11 Surabaya. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai narasumber, trainer, pemateri, dan juga motivator. Karya tulis saya ada 115 judul buku kurang lebih yang terkait dengan manajemen SDM, terutama terkait dengan masalah leadership, motivation, teamwork, and character building. Materi ini dikhususkan untuk yang pertama tentu para mahasiswa semester akhir, kemudian para mahasiswa calon wisudawan, para lulusan perguruan tinggi, kemudian mereka yang sedang melamar kerja, dan mereka yang sedang memulai kerja. Kenapa ini saya khususkan untuk mereka-mereka ini? Karena ini adalah merupakan bekal ya, mau memasuki dunia kerja itu apa seharusnya yang perlu dipersiapkan dan apa yang harus diketahui. Mengapa materi ini sangat penting untuk Anda ketahui? Yang pertama, agar kita dapat mempersiapkan diri pada saat kita mau memasuki dunia kerja. Yang kedua, tentu lebih efektif dalam mempersiapkan diri karena tahu apa yang harus dipersiapkan. Kemudian tidak kaget dan canggung saat pertama kali memasuki dunia kerja. Yang keempat, memiliki persiapan mental yang memadai karena dari dunia kuliah kemudian masuk ke dunia kerja tentu ada persiapan-persiapan, terutama persiapan mental ya. Kemudian yang kelima, memiliki bekal prinsip positif yang kuat ini supaya kita tidak gampang goyah, tidak gampang terpengaruh, ya, tidak ikut-ikutan. Ya, nanti kalau di tempat kerja itu pada hal-hal yang negatif. Jadi kita sebelum masuk itu sudah punya prinsip sehingga nanti kalau ada apa-apa yang sifatnya negatif di tempat kerja, kita ini bisa bertahan. Ya, jadi kita masih mempertahankan prinsip-prinsip positif sehingga kita masih memiliki harga diri sebagai seorang intelektual ya, karena lulusan perguruan tinggi paling tidak S1, S2 nanti akan menduduki paling tidak itu supervisor ya, jadi akan memiliki anak buah, jadi harus punya prinsip yang kuat. Kemudian yang keenam, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif karena nanti banyak ya godaannya di tempat kerja itu. Kemudian memahami hakikat kerja. Ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa memahami hakikat kerja. Sehingga nanti kerja ini diupayakan ya sebaik mungkin mengikuti aturan-aturan ya, seperti kalau kita menjalankan ibadah. Jadi hakikatnya begitu. Kenapa? Supaya kita kerja sekian jam sehari, paling tidak 8 jam sehari, itu bisa dicatat sebagai kegiatan yang bernilai ibadah begitu. Kemudian yang kedelapan, ya bekerja dengan motivasi tinggi dan stabil.
Karena nanti di tempat kerja ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini down, terus kemudian dimotivasi, semangat turun dan lain sebagainya. Kita harus bisa ya mempertahankan itu ya dengan berbagai cara, terutama kalau kita memiliki bekal yang akan saya sampaikan ini. Kemudian yang ke-9, bisa diterima di lingkungan yang baru. Tentu pada saat kita memasuki dunia kerja, ya contohnya hari pertama itu apa yang harus kita lakukan ya supaya kita ini kehadiran kita ini bisa diterima. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, tentu supaya kita ini nanti bekerja di tempat kerja itu bisa enjoy, bisa happy, bisa kerasan begitu ya, tidak berpikir yang negatif. Baik, ya saya sedikit akan review mengenai proses masuk dunia kerja ini. Tentu yang pertama itu lulus kuliah ya, diusahakan lulus kuliah dengan nilai yang baik tentu ya. Kemudian melamar pekerjaan ya, ini untuk melamar pekerjaan cari pekerjaan yang halal ya. Ini sekali lagi, melamar pekerjaan itu kan berarti mencari tempat kerja ya, pilih yang halal. Kemudian tes, mengikuti tes seleksi. Nah ini berbagai macam ya, ada tes kecerdasan, kemudian tes psikologi dan lain sebagainya ya. Tetapi tes seleksi ini biasanya yang menjatuhkan adalah terkait dengan soft skill. Nanti itu banyak yang gugur karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya soft skill. Kemudian berikutnya persiapan masuk kerja. Jadi kalau nanti tes sudah lulus, sudah bisa diterima, persiapan masuk kerja. Nah ini yang perlu dipikirkan, perlu diketahui. Kemudian setelah persiapan masuk kerja tentu sudah masuk bekerja betul, artinya sudah melakukan kegiatan kerja. Nah pada video ini saya tidak membahas mengenai bagaimana Anda harus lulus, itu jelas tanggung jawab Anda. Kemudian melamar pekerjaan juga tidak saya jelaskan, tes seleksi juga tidak saya jelaskan di video ini. Yang saya jelaskan ada dua ini, yaitu persiapan masuk kerja dan juga bagaimana setelah masuk kerja itu. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mengenali hutan belantara dunia kerja ya. Jadi mengapa dikatakan hutan belantara? Karena yang jelas itu kan kita belum pernah memasuki dunia kerja betul. Kalau toh ada KKN, praktek dan lain sebagainya, sifatnya kan sementara, jadi tidak tahu persis kondisi di dalam. Kemudian belum ada bayangan, kita membayangkan nanti kalau kita masuk kerja betul itu kayak apa, itu kan juga belum ada. Kemudian penuh dengan misteri, jadi di tempat kerja ini banyak hal-hal yang kita ini masih belum tahu. Ya, kemudian ada hal-hal di tempat kerja itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, nanti kita ini sudah saya berikan, artinya kita sudah tahu informasi dari video ini bahwa hal-hal yang negatif itu di tempat kerja kira-kira seperti ini, yang positif itu seperti ini, sehingga kita mau masuk ke hutan itu ibaratnya sudah ada gambaran bahwa di hutan nanti akan ada jurang, akan binatang buas dan lain sebagainya ya. Tetapi juga ada pemandangan yang indah ya, menyejukkan dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal negatif dan positif. Oleh karena itu akan saya jelaskan kira-kira nanti di tempat kerja ini seperti apa hal-hal negatifnya, yang positif itu seperti apa ya, supaya Anda mendapatkan gambaran. Kemudian setiap saat ada muncul masalah baru ya. Jadi selain kita ini belum tahu kondisinya, pada saat nanti di sana itu pasti ada masalah-masalah baru yang muncul di tempat kerja. Itu banyak sekali. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri supaya kita tatak ya. Tatak itu bisa menghadapi dengan sikap yang positif begitu. Baik, saya akan menjelaskan dulu, membandingkan bahwa kondisi saat kuliah dulu ya, pada waktu Anda sekalian masih kuliah itu Anda banyak temannya atau berteman dengan umur yang relatif sama. Jadi
hampir umurnya itu relatif sama ya, karena masuknya ke kuliah juga sama-sama, mau lulus juga hampir sama. Jadi berteman dengan orang-orang yang umurnya relatif sama. Kemudian yang dihadapi mata kuliah juga sama. Kalau jurusannya sama, tentu mata kuliahnya hampir sama. Cuma kalau ada berbeda sedikit karena pilihan mata kuliah dan lain sebagainya, tapi prinsipnya mata kuliahnya hampir sama. Kalau jurusannya sama. Kemudian mengerjakan sesuatu yang relatif sama. Jadi mengikuti kuliah, belajar, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Ya, itu relatif sama. Kemudian tujuannya juga sama, yaitu kepingin cepat bisa lulus begitu. Kemudian problem yang dihadapi juga relatif sama. Artinya problem di kuliah itu kan juga relatif sama. Sama-sama ada kesulitan mengenai tugas-tugas, mengerjakan tugas, kemudian tugas akhir dan lain sebagainya. Ini relatif ya sama, ya. Bergaul ya, gaya gaulnya juga relatif sama anak-anak kuliahan itu. Kemudian kalau kita lihat yang kita atau kondisi pada saat kuliah itu hampir relatif sama, ya, semuanya sama. Nah, sekarang saya akan membandingkan kondisi di tempat kerja, ya. Yang pertama, suasana, lokasi, dan properti yang berbeda. Jadi kalau biasanya sekian tahun kuliah, 4 tahun sampai 5 tahun kuliah itu di tempat yang sama, relatif artinya di tempat universitas itu atau perguruan tinggi atau apa. Nah, begitu kita di tempat kerja, itu suasana atau lokasinya sudah berbeda, propertinya juga berbeda. Ya, jadi ini apa ya, ada satu perbedaan dari sisi lokasi aja. Kedua, pegawai dengan umur yang bervariatif. Jadi di tempat kerja nanti kita akan ketemu orang yang umurnya itu bervariasi, mulai dari yang masih hampir sama, ya, kemudian sudah agak lama 5 tahun, terus kemudian sudah 5 tahun bekerja, begitu maksudnya. Kemudian ada yang umurnya 40, ada yang 50, bahkan ada yang sudah mau pensiun. Jadi nanti yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang umurnya berbeda-beda. Nah, tentu cara berpikirnya nanti juga berbeda-beda. Kemudian kita menghadapi orang-orang atau ketemu dengan orang-orang yang background ilmunya itu juga tidak sama. Ada yang bagian ekonomi, ada administrasi, ada bagian teknik, ada bagian hukum, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketemu dengan orang-orang yang background ilmunya itu tidak sama. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya juga berbeda, ya. Masing-masing orang tugas dan tanggung jawabnya nanti juga berbeda-beda. Kemudian karakter dan sikap perilaku yang berbeda betul, karena dari sisi umur saja sudah berbeda-beda. Kemudian dari alumni ya, perguruan tinggi mana juga berbeda-beda, ilmunya juga berbeda-beda, ya, latar belakangnya juga berbeda-beda ini. Kemudian tingkat loyalitasnya juga berbeda-beda, karena karyawan atau pegawai di tempat kerja kita nanti itu bisa berbeda-beda loyalitasnya. Ada yang setia, ada yang setengah setia, bahkan ada yang tidak setia, bahkan ada yang jadi provokator. Jadi nanti ketemu orang-orang yang model seperti itu. Kemudian tujuan kerja juga tidak sama. Ada yang kerja ini hanya mencari pengalaman, hanya pelarian saja, ya, karena tidak ada yang dikerjakan daripada tidak kerja. Ada yang memang betul-betul serius bekerja, ya, mencari nafkah di situ dan mencari karir di situ, ya. Kemudian juga jenjang, nah ini jenjang kepangkatan yang berbeda-beda. Jadi di tempat kerja nanti itu masing-masing orang mempunyai level, ya, jadi tingkat kepangkatannya. Ada kita di situ ada bosnya, ya, direkturnya, kemudian ada kepala bagiannya, ya, ada manajernya, ya, ada asisten manajer, terus kemudian ada supervisor. Jadi dari sisi kepangkatan itu juga berbeda-beda. Nah, kita di dalam bergaul atau berkomunikasi, berhubungan, itu pasti juga kita harus mengatur supaya keberadaan kita bisa diterima, ya, terkait dengan level-level kepangkatan di tempat kerja itu. Jadi kondisinya sangat berbeda dengan kalau kita di tempat kuliah dulu, ya.
Oleh karena itu perlu persiapan mental gitu. Kemudian kondisi negatif di tempat kerja. Nah, ini saya tunjukkan bahwa nanti di tempat kerja itu ada hal-hal negatif supaya Anda sekalian nanti tidak kaget gitu. Kalau di tempat kerja ternyata, loh kok ada ini seperti ini, dulu waktu kuliah saya nggak ada orang model seperti inilah. Nanti di tempat kerja ini macam-macam orangnya gitu, macam-macam ya hal-hal negatif itu. Biasanya pegawai lama itu tidak welcome pada pegawai baru, apalagi kalau ijazahnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu nanti ketemu orang yang acuh gitu, kemudian tidak mau welcome kita sebagai pegawai baru. Nah, kita harus menghadapinya dengan sabar ya, dengan tenang gitu, karena kita sudah tahu bahwa nanti akan ada orang model seperti ini gitu. Kemudian bersikap cuek, sinis ya, tidak peduli, seolah-olah kita ini tidak kenal, kalau ditanya hanya ya, tidak terlalu mempedulikan dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita ketemu terutama pada hari-hari pertama kita masuk kerja. Kemudian sulit diajak kerjasama, sering ya terjadi konflik. Itu nanti di tempat kerja itu banyak juga orang-orang yang kalau kerjasamanya itu tidak bagus, diajak kerjasama kurang begitu bersedia. Terus kemudian juga sering terjadi konflik di tempat kerja itu antar teman, antar bagian dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah ada konflik antara atasan dengan bawahan, itu nanti kita temui di sana. Kemudian ada karyawan yang kerjanya malas ya. Ya, ini negatif, tetapi juga nanti ada yang rajin. Tapi kita ketemu dengan orang yang malas kerjanya. Nah, kita ini sikapnya kayak apa kalau ketemu orang yang seperti itu? Ya, tentu kita sebagai orang intelektual ya, terus kemudian masih keluar dari perguruan tinggi, mesti mempunyai idealisme, sehingga kalau kita tahu orang-orang pegawai di sana lama yang malas, ya pasti kita tidak akan meniru gitu. Kemudian suka menggunjing dan memfitnah. Jadi nanti di tempat kerja itu ya tempatnya orang menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya itu. Ya kita nggak usah kaget gitu. Ada orang-orang seperti ini. Kemudian suka jegal menjegal, apalagi nanti kalau rebutan jabatan, rebutan posisi gitu, itu ada upaya-upaya jegal menjegal, itu sudah terbiasa. Bahkan ada yang main dukun apa gitu. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa di tempat kerja nanti ini. Jadi kalau nanti betul-betul ketemu model-model seperti ini, jangan tidak kaget gitu ya. Kemudian ada klik-klikan. Jadi klik-klikan itu maksudnya begini, di dalam perusahaan atau di organisasi itu biasanya ada klik-klikan, umpamanya saja berdasarkan daerah ya. Jadi umpamanya saja daerah dari daerah Jawa Timur ya, dari daerah Sumatera, dari daerah Ambon, nah gitu, itu mempunyai klik-klikan sendiri, mempunyai kelompok-kelompok gitu, dan biasanya itu akan saling mendukung ya, terutama di hal-hal yang katakanlah ada kelompoknya yang menjadi kepala bagian begitu. Nah, ini sangat memperhatikan di kelompokan atau kliknya itu, atau dari perguruan tinggi, katakanlah dari perguruan tinggi A ya, di situ banyak, ada 10 orang. Kemudian perguruan tinggi B ada 15 orang lah, mana yang terkuat. Nah, ini biasanya hal-hal seperti itu menyebabkan kita kadang-kadang ada sedikit gesekan atau sedikit konflik begitu. Nah, itu jangan kaget, nanti memang ada model seperti itu ya. Kemudian ada juga pegawai atau karyawan yang senangannya itu juga protes, bikin masalah, suka ngompori, manasi temannya. Lah, itu juga ada nanti di tempat kerja itu. Nah, kalau sudah ketemu orang seperti itu, kita harus punya prinsip, harus punya sikap gitu ya. Ya, mana sebetulnya yang benar gitu ya, harus dilihat dulu pada masalah kenapa kok ada orang protes seperti inilah. Yang diprotes itu apa? Kita sebagai orang yang berilmu, intelektualitas kita tinggi, harus kita cerna dulu, kita analisa dulu di mana yang benar, di mana yang salah begitu ya. Jadi ini saya tunjukkan dulu supaya Anda tidak kaget nanti. Kemudian, nah ini ada satu lagi nih, ada karyawan atau pegawai yang suka ngatok, itu artinya suka berbuat seolah-olah baik dengan bos, nanti
itu mencari informasi-informasi dan ya tukang lapor, tukang fitnah dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini ya harus kita bisa menyikapi gitu ya. Jangan terlalu banyak ngomong dengan mereka gitu atau orang ini, nanti soalnya omongan kita nanti akan dibalik-balik begitu sama orang yang suka ngatok ini. Nah, itu kira-kira kondisi negatif yang ada di tempat kerja. Tetapi juga ada kondisi yang positif, umpamanya saja masih banyak orang yang senang jika ada karyawan atau pegawai baru. Karena apa? Karena dia merasa kalau ada pegawai baru berarti ada angin baru untuk mendapatkan ilmu baru, karena orang-orang baru ini biasanya masih fresh, masih dari kuliah, dari perguruan tinggi, pasti ada ilmu-ilmu baru lah. Mereka senang, ini orang yang positif gitu. Kemudian mudah untuk bersahabat karena senang mereka bekerja sama dengan orang-orang yang baru, bahkan nanti ada yang membimbing juga gitu. Nah, kemudian bekerja dengan semangat tinggi karena memberikan contoh kepada orang-orang yang baru itu. Kemudian mau membimbing lah ini, ya dia biasanya orangnya suka menularkan ilmu, kemudian dibimbing, apalagi kalau itu ada kaitan kerja, katakanlah kepala bagiannya atau apa, pasti nanti kita akan ketemu dan dibimbing oleh mereka gitu. Kemudian peduli dan bersikap ramah. Jadi masih banyak gitu ya, tidak perlu khawatir. Cuma Anda harus mengetahui hal-hal negatif supaya nanti bisa bersikap ya. Ya, jangan begitu nanti kita tidak tahu ternyata di tempat kerja itu ada orang begini-begini malah bingung lah. Sekarang mumpung masih belum masuk, kita berikan gambaran dulu supaya nanti mengambil sikapnya itu lebih mudah dan lebih siap gitu. Kemudian di tempat kerja itu ada aturan, ya, ada peraturan-peraturan dan ada SOP, standar operating procedure, itu ada. Apakah itu di secara total perusahaan atau secara organisasi, tetapi juga ada bagian masing-masing itu, terutama SOP-nya, ya. Jadi ada aturan dan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau di perusahaan swasta itu biasanya ada perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja. Nah itu kita harus bisa bijak menyikapi gitu. Apalagi kalau kita sudah lama bekerja, kemudian kita menjadi pengurus serikat pekerja, kita harus betul-betul bijak gitu. Kemudian kalau di pegawai-pegawai yang negeri, ya pemerintah, itu biasanya ada peraturan-peraturan gitu. Kemudian ada standar operating prosedur masing-masing bagian. Jadi bagian teknik ada sendiri, kemudian bagian keuangan, bagian administrasi, ya, bagian hukum dan lain sebagainya memiliki standar operating prosedur sendiri-sendiri. Kemudian ada aturan yang tidak tertulis. Ini biasanya merupakan budaya gitu ya, kebiasaan gitu ya. Kita harus tahu, cepat tanggap ya dengan kebiasaan-kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis. Kemudian nah ini yang keempat ini penting, kita harus tahu tata krama dan sopan santun ya. Karena kita orang berpendidikan, kita harus menunjukkan ya tata krama, ya sopan santun yang baik ya. Jangan justru bersikap seperti preman begitu ya. Jadi kita harus memiliki tata krama dan sopan santun. Kemudian yang kelima, ada budaya kerja juga di sana. Di tempat kerja itu ada yang budaya kerjanya itu bagus sekali, disiplinnya tinggi dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti, segera menyesuaikan, segera adaptasi dengan budaya kerja yang ada di perusahaan itu. Itu. Jadi di tempat kerja itu pasti ada peraturan, aturan dan SOP. Kemudian ini gangguan dan godaan di tempat kerja. Nah ini perlu saya sampaikan karena hal-hal ini kalau kita ini tidak tahu atau bahkan kita ini tidak berpikir ke sana, justru menuruti hawa nafsu kita, berpikiran yang negatif, maka hal-hal seperti ini sangat nanti merugikan kita di tempat kerja maupun merugikan tempat kerja itu. Ya, saya kasih contoh, namanya saja kita berpikir belum kerja sudah berpikirnya wah kalau saya bisa itu kerja dengan gaji yang tinggi tapi kerjanya ringan. Nah, ini kan satu cara berpikir yang kurang pas gitu. Mau minta gaji tinggi kok kerjanya ringan, ya pasti tidak ada. Apalagi kalau kita ini baru masuk, belum tahu bagaimana kinerja kita gitu.
Kemudian mementingkan diri sendiri ya. Nanti di tempat kerja itu kita tidak bisa itu bekerja sendiri, pasti nanti akan bekerja sama. Nah, supaya nanti semuanya proses itu bisa berjalan lancar, maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi kita harus berpikir juga next proses, ya artinya proses berikutnya itu seperti apa. Nah, itu harus kita sediakan dengan sebaik mungkin pekerjaan kita supaya orang yang menerima pekerjaan kita untuk dilanjut prosesnya itu bisa senang atau mungkin meringankan beban mereka. Tetapi kalau pekerjaan kita tidak baik, lah mereka akan mengeluh. Terus kemudian mengambil yang bukan haknya. Nah, ini adalah juga godaan ya. Di tempat kerja ini kan kita sudah dibayar ya. Tapi ternyata juga banyak ya karyawan atau pegawai yang sengaja ya itu mengambil ya, menginginkan ya sesuatu yang sebetulnya bukan haknya. Nah, ini termasuk godaan ya. Kalau gaji jelas, tetapi kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan godaan setan gitu, yang bukan haknya pun ingin diambil. Nah, hal ini merupakan godaan, sehingga kita bisa mengantisipasi sebelum kita masuk ke tempat kerja itu. Kemudian mencari kedudukan dengan menggunakan segala cara. Nah, nanti tentu kalau kita sudah lama bekerja di tempat kerja itu pasti level kita atau pangkat kita, jabatan kita pasti akan lama-lama akan naik. Nah, dalam mencari kedudukan itu kita boleh untuk kita menggunakan dengan segala cara ya, cara-cara yang katakanlah tidak legal ya, dengan menggunakan menjatuhkan ya, pokoknya jika itu jangan sampai dilakukan gitu ya, karena di tempat kerja itu seharusnya yang kita tunjukkan itu adalah prestasi kita, adalah kemampuan kita ya, kerja baik kita, kinerja kita ya. Nanti atasan akan menilai sendiri. Jadi tidak perlu kita itu menonjol-nonjolkan ya, tetapi asal kita bekerja dengan baik dan prestasi kita baik, nanti akan dilihat sendiri oleh atasan itu. Dan ya tentu kalau kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu pada saat kita, atau kalau kita kerja baik, ya Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kita naik level. Kemudian kita ini suka mencari kambing hitam, karena begitu kita ini ada masalah, ya itu biasanya kita ini akan mencari kambing hitam ya. Jadi padahal kita sudah jelas-jelas terkait dan itu kita terlibat kesalahan gitu umpamanya. Nah, itu kalau nanti di tempat kerja itu banyak orang yang mencari kambing hitam. Begitu ada masalah, orang-orang semua akan mencari siapa yang salah, ini menuduh, ini memfitnah ini. Nah, itu adalah godaan atau gangguan kita di tempat kerja. Nah, justru yang seperti ini harus kita hindari. Pada saat ada masalah, kita terlibat, kita harus konsekuen, ya, berani bertanggung jawab dan berani mengakui. Begitu harusnya. Kemudian, ya, yang terakhir ini di tempat kerja ini kan yang kerja adalah laki perempuan, gitu. Walaupun kita ini sudah punya keluarga masing-masing, punya istri, punya suami, tetapi begitu di tempat kerja ini terus-menerus kita ketemu, ya, lah ini akan terjadi ya cinta lokasi atau cinlok itu, dan bahkan terjadi perselingkuhan. Nah, sebelum ya tergoda ya dengan kondisi ini, maka kita sebelum masuk di tempat kerja kita harus kuatkan diri bahwa kita ini harus memiliki prinsip ya, bahwa selingkuh dan lain sebagainya ada sesuatu yang tidak pantas ya, memalukan, kemudian itu juga dosa ya, bahkan kita ini berdosa dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini tahu lebih dulu, kita ini bisa siap-siap gitu loh menghadapi kalau ada gangguan dan godaan seperti itu. Kemudian di perusahaan itu ada yang namanya mitra kerja, itu mitra kerja di luar perusahaan kita. Nah, itu kita harus
mitra kerja itu bisa pelanggan, bisa konsumen besar dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghargai, harus membantu perusahaan bahwa pelanggan-pelanggan itu harus dilayani sebaik mungkin ya, karena perusahaan itu akan hidup kalau punya pelanggan atau konsumen gitu. Kemudian ada supplier dan pemasok ya. Jangan kita suka main-main dengan supplier gitu ya, karena supplier itu ada yang baik, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang baik itu ya apa adanya, ya kualitas juga apa seperti apa speknya tender dan lain sebagainya. Tapi ada juga nanti ketemu dengan supplier pemasok itu yang ya tidak baik, mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, yang kita ini diberi sesuatu itu ya supaya kita bisa menerima hal-hal yang tidak baik. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Kemudian mitra kerja adalah instansi pemerintah karena pemerintah merupakan regulator, jadi ada aturan-aturan ya, kemudian kita harus bekerja sama dengan pemerintah kalau ada hubungannya terkait dengan aturan-aturan, kewajiban-kewajiban itu instansi pemerintah merupakan mitra kerja kita. Kemudian masyarakat dan lembaga masyarakat. Jadi kalau kita bekerja di suatu tempat di mana lokasi itu pasti ada sekelilingnya ada masyarakat ya, apalagi kalau itu perusahaan yang ada apa ya, ada dampaknya mengganggu ya, apakah itu dari limbahnya dan lain sebagainya. Nah ini kita harus berbaik-baik dengan masyarakat ya, kalau perlu kita usulkan bahwa masyarakat itu harus mendapatkan kompensasi atas gangguan yang diterima. Kemudian juga baik dengan apa lembaga masyarakat ya, kemudian juga apa ya tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ya kita yang penting itu harus apa ya istilahnya kalau saya itu supaya perusahaan itu duduknya bisa enak itu kalau kita juga baik dengan lingkungan, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah kita harus dukung itu, kita harus tahu gitu ya. Jangan sampai kita justru berbuat sesuatu ya, memberikan informasi yang tidak baik sehingga masyarakat justru malah terprovokasi untuk katakanlah protes kepada di mana kita kerja gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian gambaran indah ini ya di dunia kerja ya. Yang pertama maksud saya ini memberikan satu gambaran bahwa di tempat kerja itu adalah sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang baik, ya, tempat kita untuk bersilaturahim. Jadi tempat kita untuk bertemu dengan teman-teman, ya, dengan kawan-kawan, sesama karyawan, sesama pegawai, untuk kita tukar menukar informasi, ya, sebelum kita melaksanakan kerja atau sesudahnya, gitu. Jadi tempat kita untuk silaturahim. Kemudian tempat kerja merupakan tempat mendapatkan teman baru, ya. Karena dengan kerja di situ maka teman baru kita akan bertambah gitu ya. Kemudian tempat untuk mengais rezeki ini tentu ya, karena tujuan kita kerja yang pertama itu adalah untuk mengais atau mencari rezeki di situ. Tentu nanti kalau kita sudah menerangkan di masalah spiritualitas, nanti akan saya jelaskan bahwa sebetulnya di tempat kerja ini bukan kita ini hanya menerima rezeki gaji, bayaran saja, tetapi kita ini kalau nanti kerja kita ini baik dan dinilai sebagai ibadah, maka yang kita terima itu bukan hanya rezeki gaji, bukan, itu malah kecil. Nanti yang kita terima adalah pahala, ya, pahala. Karena nanti kalau sudah kita masuk ke masalah spiritualitas, bahwa kerja ini hakikatnya adalah ibadah. Jadi di tempat kerja mengais rezeki dan mengais pahala, begitu. Kemudian tempat menambah ilmu, sebetulnya ini ilmu ya kok menambah itu ya. Tempat untuk menambah ilmu dan pengalaman. Ya tentu ya di tempat kerja ini kita banyak bergaul, bersinggungan dengan orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dan berbeda. Kita bisa belajar. Ya, kita bisa menambah pengalaman ya dan lain sebagainya, melihat orang-orang lain di dalam perusahaan itu sehingga kita bisa menambah ilmu dan pengalaman kita. Kemudian tempat kita tukar menukar informasi, ya jelas ini karena
kita sering bertemu, kemudian kita sering ngomong-ngomong, berkomunikasi, bergaul dan lain sebagainya. Tentu banyak informasi yang bisa kita tukar-menukar begitu. Kemudian tempat mengaktualisasi diri, artinya kan kita ini bekerja ini tidak hanya mencari gaji saja atau pahala saja, tapi kepingin menambah sesuatu yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi mengaktualisasikan kemampuan kita itu di tempat kerja itu, karena kepuasan kerja itu bukan hanya di gaji saja, tetapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan, bisa mempraktekkan ilmu kita, bisa melaksanakan semua potensi yang ada diri kita, itu akan membuat kita puas gitu ya. Kemudian tempat mengabdi kepada Allah, yang jelas nanti di dalam hal membahas spiritualitas bahwa tempat kerja ini adalah tempat untuk ibadah ya. Karena apa? Karena kita ini bekerja di tempat kerja ini itu durasinya atau waktunya itu paling tidak minimal itu 8 jam. Nah, satu hari 8 jam itu kalau bisa ya, seharusnya kita berupaya supaya 8 jam itu dicatat sebagai kegiatan ibadah kepada Allah. Nah, nanti akan kita terangkan, karena sementara kita ini berpikiran bahwa kerja itu ya kerja begitu aja, tidak ada urusannya dengan akhirat, tidak. Bahkan ada yang bilang bahwa nggak ada urusannya dengan agama, nggak ada urusannya dengan Allah. Ya kita kerja, wah itu pemahaman yang sangat keliru gitu ya. Jadi kita ini sebetulnya di tempat kerja ini tempat untuk kita mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, tempat kita untuk beribadah. Ya, nanti akan kita terangkan di belakang. Baik, suasana indah yang harus dibangun, maksudnya begini. Kalau kita ini bekerja, mulai bekerja atau bekerja di satu perusahaan atau di organisasi apapun atau di instansi pemerintah, itu kita sebagai orang intelektual itu harus membangun suasana indah, harus kita memberikan warna, ya mewarnai gitu ya. Nah, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa urun ya, bisa kontribusi terhadap suasana ini supaya bisa semakin indah. Nah, apa yang harus dibangun? Ya, membangun hubungan kekeluargaan. Tentu bagaimana dengan teman, bagaimana dengan bawahan kita, bagaimana dengan atasan kita, bagaimana hubungan kita upayakan seperti hubungan kekeluargaan baik gitu. Kemudian membangun kerjasama yang harmonis, bagaimana kerjasama kita saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, kemudian tidak kita usahakan tidak terjadi konflik gitu. Kemudian hubungan atasan dan bawahan yang mesra. Jadi kita nanti di tempat kerja itu posisi kita ini bisa double. Di satu saat kita ini menjadi atasan karena kita punya anak buah, tetapi suatu saat kita juga sebagai bawahan karena kita masih punya atasan atau punya bos. Jadi kita ini berperan ganda. Kapan kita menjadi atasan, kapan kita menjadi bawahan. Nah, ini harus kita tetap membangun mesra, bagaimana kita berhubungan dengan atasan semesra mungkin, terus kemudian juga kita mempunyai anak buah yang lebih banyak tentu gitu ya, harus kita bersikap supaya hubungan kita dengan bawahan itu bisa baik, bisa mesra, sehingga mereka mau membantu, mau kita perintah ya, mau mendukung apa yang menjadi pekerjaan kita. Kemudian yang berikutnya merasa enjoy dan aman di dalam kerja. Jadi kita upayakan ya pekerja ini kita kerasan begitu ya, karena kerasan itu berarti kan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, dengan lingkungan, dengan peralatan mesin kita. Kemudian kita bikin aman gitu. Jadi upayakan bahwa kita ini kalau bekerja itu aman, pertama aman memang dari kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi keberadaan kita itu harus menjadi sesuatu yang membuat orang lain aman gitu. Ya, kalau dekat dengan kita ini
jangan sampai orang malah, waduh, awas hati-hati kalau dekat-dekat dengan itu bahaya itu nanti, nah, gitu. Jangan. Jadi kita harus membuat apa ya, enjoy dan membuat rasa aman di dalam bekerja ini. Kemudian saling menghargai dan pengertian, ya tentu ini kita membangun satu kondisi di mana kita tetap bisa menghargai teman, menghargai apa, atasan, bawahan, dan kita penuh dengan pengertian, artinya kita bisa memahami kesulitan-kesulitan mereka, apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa membantu. Intinya bahwa kita ini harus banyak berbuat sesuatu yang membuat situasi itu menjadi lebih baik, lebih enak, ya, lebih enjoy, dan kualitas pekerjaan ini tentu makin baik. Kemudian saling membantu dan tolong menolong itu pastilah, ya. Jadi di tempat kerja ini baik bersifat dinas maupun pribadi, kita bisa saling membantu dan tolong menolong. Kemudian tentu saling mengingatkan. Nah ini, jadi kalau ada teman yang berbuat yang tidak baik atau mungkin ada kesalahan, atau kita harus mengingatkan gini. Tetapi dengan catatan bahwa kita mengingatkan dengan cara yang sopan dan santun. Jadi orang yang diingatkan itu mau menerima, ya menerima peringatan kita atau nasihat kita, ya tidak, justru malah nanti terjadi konflik. Kalau kita mengingatkan dengan cara yang kasar, siapa sih yang mau diingatkan dengan cara yang kasar? Pasti tidak ada ya orang yang mau diingatkan dengan cara yang kasar. Oleh karena itu kita harus ingat betul, ya, sebelum kita masuk kerja ada beberapa ya sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita berbuat sesuatu yang membuat suasana lebih indah gitu, ya, lebih baik gitu. Nah, ini menjadi prinsip, karena nanti begitu kita ini sudah memahami tentang hakikat kerja dan spiritualitasnya, nanti di belakang nanti saya jelaskan, kita ini sebetulnya bekerja itu bukan hanya urusan uang gitu, ya, bukan urusan tugas itu saja, tetapi banyak hal nanti yang terkait gitu, ya, sehingga kita nggak bisa ya hanya terus pokoknya aku kerja untuk duit, nah itu tidak bisa. Banyak hal yang nanti harus kita persiapkan, harus kita kerjakan supaya apa yang kita kerjakan nanti itu bisa bernilai ibadah gitu. Kalau sudah kita ini mikirnya ke ibadah, tidak ada ruginya gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik itu sama Allah pasti nanti akan dibalas, dikasih pahala. Ya, jadi kalau kita kesulitan terus kemudian membantu orang lain di tempat kerja itu seolah-olah mau-maunya sih membantu, itu bukan pekerjaannya umpamanya. Tapi kalau kita memang diminta untuk membantu dan orang lain kesulitan, ya kita bantu. Ya, kita dapat tugas baru lagi gitu, biasanya kita mesti mengeluh itu. Ya, nah, yang seperti ini itu memang cara berpikirnya saja. Kita harus merubah mindset kita di dalam bekerja ini. Makanya perlu saya berikan materi ini supaya kita ini bisa berpikir yang lebih positif gitu, ya. Baik, kita teruskan, ya. Dengan demikian, ya, karena situasinya seperti tadi itu, ada yang baik, ada yang kurang baik, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mempersiapkan diri, ya. Kita ya perlu strategi, ya, khusus untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat kerja itu. Nah, kalau panjenengan semua sudah tahu informasi-informasi ini gitu ya, dan ini kalau bisa itu diputar-putar beberapa kali supaya kita ini tetap ingat, ya. Jadi materi ini nanti akan saya berikan di perguruan tinggi atau di kampus itu supaya ini bisa disampaikan ke panjenengan semua. Ya, maksudnya supaya panjenengan bisa mutar beberapa kali gitu supaya tetap ingat gitu, ya. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya gitu. Nah, tentu ada satu pertanyaan di benak kita. Apakah bekal ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah dan kuliah ini sudah bisa untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja? Nah, ini pertanyaan mendasar gitu, ya. Tentu ya jawabnya tentu bisa, tetapi belum cukup. Nah ini, jadi
Tentu bisa, karena kita sudah kuliah, sudah lulus, itu pasti bisa menghadapi. Tetapi belum cukup, ya. Perlu ilmu-ilmu lain, pengetahuan lain untuk melengkapi. Terutama saya tekankan, ini saya ulangi, terutama yang bersifat non teknis, ya ini. Sebab kenyataannya nanti setelah kita terjun di dunia kerja, yang dominan itu justru hal-hal yang bersifat non teknis atau yang disebut dengan soft skill tadi itu. Ya, ini nanti coba apa yang saya sampaikan nanti buktikan ya di tempat kerja nanti, ya, bahwa justru nanti yang dominan itu adalah hal-hal yang bersifat non teknis gitu. Baik, kita lanjutkan ya persiapan masuk kerja atau persiapan mental untuk masuk kerja. Ya, dunia kerja itu bukan dunia canda, bukan dunia kumpul-kumpul, bukan dunia cangkruan sambil minum kopi, tapi dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tugas dan tanggung jawab, dan penuh persaingan. Nah ini, jadi sangat berbeda sekali nanti kondisinya. Jadi yang pertama itu coba kita merubah sikap mental. Ya, yang penting itu kan gitu. Jadi kalau kita mau merubah satu perilaku, maka yang kita ubah dulu itu memang mental kita, mindset kita gitu ya. Ya, jadi merubah sikap mental itu yang pertama. Yang dulu banyak bergantung pada orang tua, sekarang ini tentu kalau sudah mulai kerja kita harus mandiri gitu ya. Kemudian kalau dulu waktu kuliah itu masih santai, sering santai ya. Sekarang tidak, begitu masuk kerja kita harus disiplin gitu ya. Jadi harus ikut aturan kedisiplinan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita ini bersikap semau gue ya. Karena apa? Karena nanti di tempat kerja ini kita diperintah oleh orang lain. Kita diwajibkan harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita ini ketergantungan dengan orang lain itu nanti banyak di tempat kerja itu gitu. Ya. Yang keempat, kerja sendiri, maksudnya itu dulu pada waktu kita masih kuliah itu sering beberapa pekerjaan itu kita kerjakan harus sendiri. Bahkan kalau ujian itu harus kita sendiri, nggak boleh kerjasama dengan orang lain kalau kita ujian. Nah, itu mungkin bisa saja kebiasaan itu bisa terbawa di tempat kerja, padahal nanti di tempat kerja itu bukan kerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang lain. Jadi di tempat kerja tidak mungkin kita akan bisa bekerja sendirian, pasti bekerja sama dengan orang lain, apakah itu dengan atasan, dengan teman selevel maupun bawahan kita. Kemudian yang kelima, itu kalau dulu itu kita mungkin melakukan sesuatu itu sering tidak menggunakan target gitu. Jadi waktu apa, kita masih banyak waktu, masih ini enggak apa-apa lah, nanti selesai 2 hari lagi enggak apa-apa gitu. Karena memang tidak ada yang mentarget ya. Kalau toh ada itu kadang-kadang masih bisa disiasati gitu. Tetapi begitu nanti di tempat kerja ya, di masyarakat mungkin ya, di tempat kerja itu kita harus membuat target gitu. Jadi pekerjaan ini selesai berapa hari, kita bekerja ini bisa mendapatkan pekerjaan berapa banyak begitu. Terus kemudian ini biayanya berapa, lah itu semuanya harus menggunakan target-target inilah. Ini satu hal yang berubah dari biasanya tidak pasang target, terus kemudian kita membuat target. Karena apa? Karena di setiap kegiatan di tempat kerja, kita ini harus selalu masang target. Karena target itulah nanti yang akan mendorong ya semangat kita untuk segera bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau kita tidak pakai target, nah nanti bisa saja pekerjaan yang harusnya targetnya 2 hari bisa selesai 1 minggu nanti gitu ya. Kemudian dulu mungkin banyak sesuatu yang kita tidak tanggung jawab gitu, artinya tidak dimintai pertanggung jawab. Tapi nanti di tempat kerja kita ini setiap apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada atasan kita.
perintah yang diberikan setelah kita kerjakan, bagaimana hasilnya, ya kita pertanggungjawabkan kepada atasan. Jadi sikap yang pertama yang kita rubah itu adalah seperti tadi ya, jadi harus mandiri, harus disiplin. Ya kita ini ternyata nanti diperintah orang lain, kemudian bekerja sama, harus membuat target dan tanggung jawab. Itu merubah sikap mental. Kemudian kesiapan untuk berubah. Nah, ini karena kita sudah tahu bahwa kita ini harus berubah sikap mental kita. Nah, kita harus memiliki prinsip kita harus siap untuk berubah, ya, siap untuk merubah diri, gitu ya. Artinya yang tadinya tidak disiplin ya, kita mau tidak mau harus merubah diri, gitu, harus disiplin, gitu. Kemudian siap untuk menerima perubahan apa saja yang terjadi di tempat kerja, karena sesuatu di tempat kerja itu bisa saja dulu tidak pernah kita lakukan. Nah, sekarang harus kita siap menerima perubahan kegiatan, pekerjaan, waktu, dan kebiasaan. Kemudian siap untuk mempelajari sikon, jadi situasi dan kondisi di tempat kerja itu harus kita pelajari. Nah, kita harus siap gitu. Dan itu kalau bisa secepatnya supaya kita segera menguasai proses bisnis di tempat kerja kita, mulai dari proses secara fisik, ya, kemudian proses secara administrasi dan lain sebagainya. Itu harus segera kita pelajari. Jadi kita siap untuk mempelajari situasi dan kondisi. Siap untuk menanggung risiko, ya ini. Jadi ini sesuatu yang harus kita persiapkan bahwa semua pekerjaan itu ada risikonya, ya. Kita harus mempelajari atau mengetahui apa risiko-risiko yang akan muncul, ya. Kemudian risiko itu kita perkecil, ya, seminim mungkin supaya nanti kita proses itu bisa berjalan dengan baik sehingga kalau terjadi apa-apa tidak terlalu besar. Jadi kita menanggung risiko itu tidak terlalu besar, ya. Ya pasti adalah risiko itu, tetapi kalau kita atasi, kita minimalisir, akan hilang risiko itu. Kemudian siap untuk menerima tugas. Nah, ini di tempat kerja mungkin kita ini sudah ada bahwa tugas kita itu A, B, C, D di dalam perjanjian. Tetapi pada kenyataannya nanti pada prakteknya itu kita ini sering ada tugas-tugas baru yang tidak ada kaitannya dengan kontrak tadi itu yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus siap gitu. Jadi semua pekerjaan itu sebenarnya tidak cukup untuk semuanya ditulis di perjanjian itu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang menyimpang dari perjanjian itu, tetapi kita harus yang mengerjakan begitu. Itu sudah biasa. Jadi artinya sudah tidak perlu kita kaget, dan itu harus kita terima tugas-tugas yang mendesak, tugas-tugas yang mendadak, ya, yang harus segera kita selesaikan. Kemudian siap untuk memelihara motivasi. Ini penting sekali, ya. Artinya sebetulnya di dalam kerja ini situasi seperti apa itu akhirnya itu akan mengerucut kepada semangat kerja kita, gitu ya. Semangat kerja kita ini nanti akan menghasilkan kinerja. Jadi kinerja nanti di belakang kan saya terangkan bahwa kinerja itu adalah gabungan dari potensi kita itu dikalikan dengan motivasi. Sehingga motivasi kita ini harus tinggi. Sementara motivasi itu bisa naik turun tergantung nanti perasaan kita, gitu ya. Jadi banyak orang ya tadinya semangatnya tinggi, ya, begitu mendapatkan sesuatu kondisi perubahan ternyata dia yang melukro, slow down, demotivasi, ya, malas. Nah, itu kita harus memelihara motivasi ini supaya tetap berada di kondisi yang stabil tinggi, ya, apapun yang terjadi gitu. Kemudian persiapan keahlian, ya, karena kalau kita mau masuk ke satu perusahaan itu yang tadi saya katakan, apa yang kita dapatkan di bangku kuliah itu masih belum cukup, bisa tetapi masih belum cukup, perlu dilengkapi, terutama harus mahir dengan background-nya sendiri. Artinya kalau kita ini kan dulu pada waktu kuliah yang dikejar itu kan lulus, gitu loh. Lulus dengan nilai baik, tetapi kan itu terbatas pada hal-hal yang kira-kira supaya kita ini lulus baik. Padahal nanti di tempat kerja ini bisa melebar gitu. Nah, oleh karena itu lulus oke, lulus baik itu oke, tetapi
harus didalemi, tambah dipelajari lagi hal-hal yang terkait gitu, karena nanti bisa melebar. Katakanlah kalau kita mau mengikuti tes dan lain sebagainya, itu tidak hanya dulu yang diuji, tetapi hal-hal yang mungkin terkait itu justru yang ditanyakan. Oleh karena itu kita harus mahir di background kita, walaupun nanti kita pada saat kita kerja itu tidak ditempatkan pada katakanlah bagian yang backgroundnya itu agak sedikit berbeda dengan kita gitu, itu tidak masalah gitu. Tetapi background kita ini harus kita kuasai itu. Yang pertama itu supaya kita bisa lulus masuk ya. Terus kemudian kalau kita menguasai background kita, itu kan gampang kalau nanti kita ini belajar terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya gitu ya. Kemudian bahasa Inggris ini tentu karena zaman sekarang ini sudah bukan masalah ini, tapi memang ini harus kita tahu bahwa ini penting sekali gitu loh, karena nanti di dalam bekerja itu banyak hal-hal atau instruksi book, manual book itu berbahasa Inggris. Bahkan nanti kita hubungan kita tempat kerja itu dengan orang-orang asing gitu. Ya. Kemudian teknologi informasi atau multimedia tentu, karena sekarang ini pekerjaan itu semua banyak dikerjakan melalui teknologi informasi gitu, sehingga kita harus menguasai. Jadi kalau toh kita belum, ya kita ditambah. Tetapi rata-rata sekarang mahasiswa itu semua menguasai ini, tetapi harus ada juga ditambahi dengan aplikasi-aplikasi yang kira-kira nanti di tempat kerja yang mau kita lamar itu diperlukan gitu. Jadi harus banyak informasi yang kita serap terkait dengan tempat kerja yang akan kita lamar itu gitu. Kemudian masalah-masalah ketenaga kerjaan, karena nanti kita ini termasuk tenaga kerja, sehingga kita harus tahu undang-undang ketenaga kerjaan ya, itu harus kita baca, paling tidak kita tahu begini tanggung jawabnya, hak kewajibannya, tahu sebagai tenaga kerja ini. Kemudian sekilas hukum ya, karena banyak hal-hal yang terjadi nanti di tempat kerja itu yang berkaitan dengan hukum, sehingga paling tidak kita tahu poin-poinnya ya. Jadi secara garis besar itu tahu mengenai hukum. Terus kemudian manajemen SDM ini semacam mutlak menurut saya, ini harus kita belajar bagaimana manajemen SDM itu, bagaimana kita meningkatkan kinerja kita ya, bagaimana kita harus berkomunikasi, berhubungan, bagaimana kita menjadi pemimpin dan lain sebagainya ya. Nanti kita baca gitu, sehingga nanti pada saatnya kita betul-betul diserai tugas ini kita sudah banyak pengetahuan gitu ya. Karena begini, menurut hemat saya, keluaran atau lulusan universitas S1, S2 nanti di tempat kerja itu paling tidak harus menduduki tempat yang sudah memiliki anak buah gitu ya. Kemudian proses bisnis di tempat kerja. Jadi begini maksudnya ini. Jadi kalau kita mau melamar umpamanya di pabrik baja gitu ya, kita ini harus belajar juga. Sekarang kan tidak repot bagaimana proses pembuatan baja saja itu kita pelajari gitu, supaya pada saat nanti kita mengikuti tes dan sudah diterima kemudian mempelajari, itu kita sudah ada gambaran bahwa tempat pekerjaan saya itu pabrik perusahaan pembuatan baja. Nah, prosesnya ternyata seperti ini. Atau mungkin kalau di bank itu umpamanya di perbankan, nah kita harus tahu juga proses bisnis di bank itu seperti apa gitu ya. Jadi persiapan penambahan keahlian ini yang pertama mahir di background kita sendiri, bahasa Inggris, informasi, teknologi informasi, ketenaga kerjaan, sekilas hukum, ya, kemudian manajemen SDM dan proses bisnis di tempat kerja. Kemudian persiapan mental, spiritualitas. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini belum banyak orang mempersiapkan ini. Walaupun kita ini sebetulnya sejak mahasiswa itu sudah ibadahnya kuat, yang ngajinya kuat, tapi secara praktek untuk mengeterapkan di tempat kerja itu belum banyak yang tahu. Makanya ini saya masukkan materi ini, persiapan mental spiritualitas itu supaya apa? Supaya kita ini nanti
apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa, ya kita ini tidak bisa apa-apa gitu. Bahkan berkedip saja kalau tidak dibantu oleh Allah, kita ini tidak bisa. Nah, sehingga kalau kita ini melakukan kegiatan di tempat kerja, itu pasti ya ada hubungannya, bahkan bukan ada saja, erat hubungannya dengan hal-hal spiritualitas. Nah, ini yang perlu disadari ya. Memasuki dunia kerja adalah peristiwa yang sangat sakral dan monumental. Momen yang sangat penting ya. Suatu perubahan pola hidup yang luar biasa. Bayangkan dari yang tadinya sekolah atau kuliah sekarang akan memulai kegiatan baru, yakni bekerja, di mana semua kegiatan itu dan aktivitas itu akan berubah. Jadi ini satu momen yang sakral gitu ya, sama dengan orang yang tadinya masih bujang kemudian kawin. Nah, pada waktu nikah inilah yang merupakan momen yang sakral, yang tadinya bebas sendirian, hidup semaunya sendirilah. Sekarang kalau sudah nikah, nah itu harus berubah. Nah, di tempat kerja juga begitu ya. Jadi yang tadinya kita ini relatif bebas bersikap gitu, nah pada saat kita bekerja itu harus berubah semua, termasuk nanti pemahaman kita tentang spiritualitas. Ya. Apa yang dimaksud dengan spiritual atau spiritualitas? Itu adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan ya seluruh kegiatan kita dan kejadian yang kita alami itu dengan keberadaan Allah ya. Ya, jadi spiritualitas itu bagaimana kita mampu ya mengkaitkan ya selalu menghubungkan bahwa seluruh kejadian yang kita alami yang ada di dalam diri kita maupun orang lain itu dengan keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang namanya spiritualitas. Jadi kalau kita memiliki spiritualitas yang tinggi, itu artinya kita ini pandai sekali, terampil untuk selalu mengkaitkan semua kejadian yang kita alami dengan keberadaan Allah. Tapi kalau kita spiritualitas kita ini rendah, bahkan tidak punya, ya sudah, sepertinya kita ini hidup ini kayak hidup sendiri gitu. Artinya tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Apalagi kalau bilang, kerja ya kerja, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Nah, itu malah keliru 100% kalau menurut saya itu. Ya, jadi bekerja ini sangat terkait dengan urusan agama, urusan spiritualitas, urusan dengan Allah, itu sangat terkait sekali gitu. Ya, justru di sini yang belum banyak kita pahami gitu. Ya, membangun fondasi spiritualitas. Jadi ini di dalam bekerja atau hidup ini ada fondasi spiritualitas yang harus kita pahami. Walaupun kita sebetulnya sudah mengerti, sudah tahu, tetapi kadang-kadang menerapkan di dalam praktek sehari-hari itu yang mungkin kita masih ada sedikit belum pasnya gitu ya. Jadi coba kita masuk aja membangun fondasi spiritualitas. Ya, itu yang pertama itu pemahaman. Sebetulnya untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah. Nah, itu kan mendasar sekali. Jadi Allah itu menciptakan kita ini tujuannya apa? Itu yang harus kita pahami dulu. Karena nanti ada kaitannya dengan kegiatan kerja, kegiatan hidup kita gitu, ya. Jadi kita harus paham, ya, untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah. Tujuan Allah itu apa? Menciptakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini hidup ini kan harus punya tujuan. Kita ini kalau keluar rumah membawa sepeda motor mau kemana? Itu juga pasti ada tujuannya kok. Ya, padahal itu hanya memerlukan waktu hanya sebentar, katakanlah 1 jam, 2 jam, pasti kita ini ada yang dituju. Bayangkan kalau kita ini keluar rumah bawa sepeda motor, kemudian kita ini sepeda motor jalan itu tidak ada tujuannya itu mau kemana, tidak ada. Itu kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira setir sepeda motor itu beloknya kemana? Ya, kan bisa kemana-mana itu gitu lah. Ini harus perlu ada tujuan hidup yang kita rumuskan. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita ini
atau paling tidak perjalanan di tempat kerja kita ini nanti ada yang dituju, ada maksudnya gitu. Kemudian setiap kegiatan orientasinya itu dunia akhirat. Artinya bahwa kita ini setiap melakukan sesuatu sekecil apapun itu sebetulnya urusannya adalah urusan dunia dan juga akhirat. Ya, di dunia akan mendapatkan balasan juga, tetapi yang paling banyak itu adalah balasan nanti di akhirat. Jadi Allah itu sangat teliti, tahu ya, kegiatan apa yang kita lakukan itu harus berorientasi pada dunia dan juga akhirat. Contoh yang gampang, kerja. Kerja ini urusannya bukan urusan dunia saja gitu, tetapi urusannya justru banyak dengan akhirat gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga nanti pada saat kita bekerja itu akan hati-hati. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan di tempat kerja itu orientasinya selalu dunia dan akhirat juga gitu. Nah, makanya membangun fondasi spiritualitas ini memang menurut saya penting. Kemudian ini yang keempat, rezeki halal yang membuat hidup kita bahagia. Nah, kita mempunyai prinsip bahwa kalau kita kepingin bahagia itu harus mendapatkan rezeki yang halal. Bagaimana caranya mendapatkan rezeki halal? Nah, ini satu motivator ya, satu dorongan untuk kita berbuat baik di tempat kerja. Kalau kita ini sudah meyakini bahwa yang membuat kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu adalah rezeki yang halal. Yang kelima, setiap yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orientasinya dunia akhirat, artinya bahwa di dunia juga akan dibalas, nanti di akhirat juga akan dibalas. Ini nggak bisa dipungkiri karena manusia ini diciptakan oleh Allah, Allah mempunyai tujuan dan kita ini juga punya tujuan yang tentu tujuan kita tidak boleh berlawanan dengan tujuan penciptaan manusia ini, gitu ya. Jadi baik kita yang kaitannya dengan hakikat kerja, ya. Jadi spiritualitas dan hakikat kerja. Jadi kita ini tadi kan sudah saya jelaskan mengenai sekilas apa tujuan Allah itu menciptakan kita tentu untuk beribadah begitu ya. Terus kemudian sesuatu yang kita lakukan mesti ada hubungannya antara dunia dan akhirat. Sekarang kita ini memahami tentang hakikat kerja ya, hakikat kerja. Yakin bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Ya, ini kita nanti kalau sudah di tempat kerja, ya kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa rezeki ini Allah yang menentukan, sehingga kadang-kadang kita ini tidak bisa menerima kondisi, tidak bisa menerima perubahan, sehingga kita ini di tempat kerja bisa stres gitu ya, karena kita tidak paham bahwa rezeki ini sebetulnya Allah yang menentukan gitu ya. Jadi rezeki itu bisa pangkat, ya, bisa jabatan, bisa gaji, bisa kesehatan, bisa teman dan lain sebagainya gitu. Ya, itu kita yakin. Setelah berusaha, apa yang terjadi adalah yang terbaik. Ini prinsip yang kedua. Jadi kita ini oleh Allah itu sebetulnya hanya diberi kewenangan untuk berusaha, dikasih potensi, dikasih otak, dikasih ya kekuatan ini sebetulnya hanya untuk berusaha, ya, berusaha untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, yang tidak berlawanan dengan tentu aturan-aturan agama, dan apa yang nanti terjadi, ya, setelah kita berusaha itu adalah yang terbaik karena Allah yang menentukan. Itu yang kedua. Jadi apa yang terjadi saat ini itulah yang terbaik. Tetapi dengan catatan bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, ya, bekerja dengan niat benar dan ikhlas. Itu maksudnya bahwa bekerja ini adalah bagian dari ibadah. Karena Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan Allah itu menciptakan manusia tadi itu ya sebetulnya adalah untuk beribadah, tujuannya itu. Nah, ibadah seperti apa? Ibadah itu bisa
dua, satu ibadah ritual, satu ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang sudah ditentukan cara yang waktunya oleh agama itu, oleh Allah gitu ya. Tetapi ibadah sosial itu tidak, karena hubungannya muamalah, hubungan dengan manusia ya. Nah, kita bekerja ini ternyata masuk dari bagian dari ibadah sosial tadi itu, sehingga supaya bekerja kita ini bisa dicatat sebagai ibadah, maka yang pertama itu harus ada niat bahwa kita ini bekerja dari rumah setiap pagi atau setiap waktu mau berangkat kerja, itu kita meluruskan niat bahwa ya Allah, saya bekerja ini karena Engkau ya Allah, karena lillahi ta'ala. Nah, itu niat yang benar kerja ini. Nanti di dalam perjalanan atau waktu kerja itu akan beda. Kalau kita tuh tidak niat karena ibadah, itu bisa berbuat yang tidak baik di tempat kerja. Tetapi karena kita ini niatnya adalah ibadah karena Allah, maka kita yakin bahwa kita ini dimanapun akan diawasi oleh Allah, terutama di tempat kerja nanti. Ya, yang berikutnya ini tadi ikhlas. Nah, ikhlas itu maksudnya kita ini rela. Ya, banyak orang yang bekerja ini ternyata tidak ikhlas, bahkan tidak niat. Sehingga menurut saya, ya 8 jam ini sia-sia, mubazir, hanya dapat gaji tok, tidak dapat pahala, gitu. Karena tidak bernilai ibadah. Coba bayangkan, sudah tidak niat, niatnya keliru, ya. Kemudian dia tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak mengikuti aturan, tambah tidak ikhlas, setiap hari menggerutu, bahkan protes, bahkan yang lebih gawat lagi itu sampai demo merusak perusahaan. Wah, itu namanya bekerja. Masa kayak gitu mau dibikin apa dicatat sebagai ibadah, ya tidak gitu ya. Jadi bekerja dengan niat yang benar dan ikhlas. Ikhlas itu membuat kita ini jadi enak untuk bekerja, enak untuk melaksanakan tugas gitu ya. Terus kemudian karena ikhlas kita bisa mengerjakan sesuatu dengan enak. Ya, yang penting bahwa kalau kita ikhlas itu dicatat sebagai ibadah. Coba 8 jam sehari dicatat sebagai ibadah. Wah, ya dapat pahala. Mau sholat 5 menit saja dapat pahala banyak. Apalagi kalau kita bekerja paling tidak 8 jam sehari. Wah, kalau kita niatnya benar, merasa diawasi oleh Allah, kemudian mengikuti aturan tata cara aturan yang ada di tempat kerja, kemudian terakhir ikhlas, dicatat sebagai ibadah, tentu nanti akan mendapatkan pahala. Pahalanya seberapa? Banyak sekali. Namanya sholat untuk diri sendiri aja dikasih pahala banyak. Apalagi kita bekerja ini kan manfaatnya untuk orang lain, bisa untuk anak, istri, keluarga, kemudian banyak juga untuk orang-orang lain di sana. Kalau kita ini bekerja di satu perusahaan, ya, hasil perusahaan dibeli oleh orang banyak, dipakai oleh orang banyak, kan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah ya kerja itu kalau dicatat sebagai ibadah maka pahalanya akan banyak. Yang keempat, ya merasa diawasi oleh Allah. Ya, kita ini kan begini. Jadi kalau sholat kita ini merasa diawasi oleh Allah, tetapi begitu bekerja kita ini nggak merasa diawasi oleh Allah. Dikiranya Allah itu senengannya hanya di masjid lihat orang sholat dan ya. Kalau orang kerja itu Allah tidak mau lihat, tidak seperti itu. Ya, jadi dimanapun kita berada itu Allah selalu tahu dan Allah itu selalu dekat dengan kita. Karena apa? Karena Allah itu juga menjalankan semua fungsi organ-organ kita. Dengan pernah menjalankan jantung sendiri? Enggak kan? Pernah menjalankan paru-paru sendiri? Pernah mengedarkan darah ke seluruh tubuh ini sendiri? Enggak, gitu. Siapa? Ya Allah itu. Oleh karena itu, Allah tidak pernah lepas. Bahkan ada ungkapan bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita. Karena memang Allah ini tidak lepas. Kalau kita ini ya diberhentikan, ya semua itu sudah, ya itu salam meninggal itu terus. Ya, jadi karena Allah memberhentikan semua organ-organ kita gitu. Ya, jadi kita ini merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita ini coba merasa bekerja diawasi oleh Allah, berani kita mau terlambat, berani kita mau pulang duluan, ya, berani kita berbuat tidak baik, berani malas-malasan, nggak berani. Karena apa? Karena kita diawasi oleh Allah, sama dengan sholat.
sholat itu kita tidak berani menyimpang dari aturan yang ada. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Tapi begitu bekerja, kita ini tidak merasa diawasi oleh Allah. Justru malah pengawas kita ini atasan, ya, supervisor, bos kita gitu. Nah, bos kita ini kan tidak pernah tidak bisa terus menerus melihat kita gitu. Sehingga pada saat bos tidak ada, nah, kita enak-enak kerjanya. Nah, itu karena pengawas kita ini adalah bos atau atasan. Nah, sekarang mindset kita rubah, memahami hakikat kerja bahwa pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah gitu. Kemudian yang kelima, yakin akan mendapatkan pahala seperti saya jelaskan tadi, bahwa kalau sholat saja 5 menit itu mendapatkan pahala banyak, padahal sholat itu untuk diri kita sendiri dan itu juga ibadah. Nah, kerja ini juga ibadah sosial tadi. Karena tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kerja termasuk ibadah. Nah, kalau ibadah dikerjakan sesuai dengan aturan, niat benar, ikhlas, dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan pahala. Karena kegiatan kita dicatat sebagai ibadah itu. Kemudian yang keenam, ya dari semua itu disimpulkan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi hakikat kerja kita ini, bekerja berapa jam di tempat kerja itu adalah ibadah, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu harus mengikuti tatanan kita ini beribadah, ya, dengan cara yang baik, ya, kemudian niat yang benar, kemudian mengikuti aturan, ya, kemudian kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak boleh berbuat yang tidak baik, ya, kemudian yang penting lagi adalah kita ini ikhlas, gitu. Kalau ikhlas itu tidak pernah protes. Ya, kalau toh kita ada sesuatu yang tidak baik, menurut kita salah, ya ingatkan dengan cara yang baik. Ya, saya yakin kalau yang namanya atasan itu pasti bisa menerima kalau dengan cara yang baik. Kita saja ini loh, kalau diperlakukan tidak baik kan pasti marah. Sama, atasan juga begitu. Dia juga manusia, sehingga kita ini harus berbuat sesuatu ya sesuai kaidah-kaidah kalau kita ini beribadah. Kan ada itu. Kalau kita ini sholat jamaah, bagaimana kita mengingatkan imam ya yang salah? Itu kan dengan cara yang santun, dengan mengucap subhanallah. Nah, kita juga begitu di tempat kerja. Pimpinan itu juga bisa salah. Tapi bagaimana kita mengingatkan pimpinan gitu. Nah, itulah kira-kira hakikat kerja kita yang harus kita pahami, kita ketahui sebelum kita masuk ke dunia kerja. Ya, kemudian setelah kita masuk kerja ini, ya, setelah kita masuk kerja ini, saya mau menunjukkan bahwa betapa pentingnya yaitu yang namanya soft skill. Jadi sukses di tempat kerja dari hasil penelitian itu seperti ini. Ya, jadi gambar ini, proses ini atau materi ini itu saya sering saya ikutkan, terus saya bahas di setiap video saya, karena ini supaya kita ini tahu bahwa hard skill itu perannya, saya ulangi lagi, perannya itu hanya 20% nanti kalau di tempat kerja, sedang 80% itu soft skill. Apa itu tadi soft skill ya, nanti kita lihat ya. Yang penting pemahamannya. Hard skill yang kita dapatkan dari perkuliahan atau kita sekolah itu nanti perannya di tempat kerja itu hanya 20%. Yang 80% itu adalah soft skill, ya, soft skill yang kita tidak banyak mendapatkan dari dunia sekolah atau dunia kuliah itu, ya. Sekarang kita masuknya ke sini, bentar. Nah, soft skill ini ada 3. Sebetulnya aslinya cuma 2, ya. Jadi di dalam teori soft skill itu adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain. Tetapi dalam materi saya ini saya masukkan soft skill itu yang penting adalah justru malah mengelola spiritualitas. Makanya ini saya tempatkan di nomor 1 karena ternyata spiritualitas itu harus masuk dulu, ya tadi seperti pemahaman kerja, kemudian tentang spiritualitas tadi
itu harus nomor satu gitu ya. Kemudian yang nomor dua adalah mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain. Kalau spiritualitas nanti sudah dilakukan dengan baik, maka nomor dua sama nomor tiga ini nanti gampang gitu, pasti terlaksana dengan baik gitu. Apa itu soft skill? Ya, soft skill adalah keterampilan dan kemampuan kita untuk mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan keterampilan mengkaitkan keberadaan Allah dalam setiap kegiatan atau kejadian itu tadi. Kemudian soft skill sangat terkait dengan apa? Pola pikir, konsep diri, sikap dan perilaku, perasaan, keinginan. Nah, ini nanti sangat terkait. Oleh karena itu pengelolaannya lebih sulit nanti karena tergantung perasaan, tergantung pola pikir, mindset kita gitu. Tapi kalau hard skill itu, pokoknya kita belajar, kita bisa gitu ya. Gitu. Kemudian kaitannya juga dengan hati, niatan, keikhlasan, dan tentu spiritualitas, hubungannya dengan Allah ini. Ya, contoh soft skill antara lain mengelola perasaan. Bagaimana kita di tempat kerja ini mengelola perasaan kita, karena nanti perasaan ini bisa goncang juga di tempat kerja, yang ada ketidakpuasan, ada kecewa, terutama nanti begitu kecewa kita akan turun semangat kita. Kemudian mengendalikan hawa nafsu ya, hawa nafsu marah ya, kemudian nafsu serakah ya, nafsu birahi dan nafsu-nafsu yang lain. Tetapi ingat bahwa nafsu itu bukan selamanya jelek. Yang nafsu jelek itu hanya nafsu jahat itu sama nafsu serakah, tetapi nafsu yang lain, nafsu birahi, nafsu iri, ya itu ada baiknya pada batasan tertentu, yang rendah tuh. Tapi kalau nanti sudah tingkatannya tinggi itu sudah tidak baik lagi gitu. Kemudian mengelola motivasi ini yang sangat penting karena ada kaitannya antara motivasi dengan hasil kerja gitu. Ya, kemudian kepemimpinan. Nah, ini berarti mengelola orang lain. Jadi kalau tadi mengelola perasaan, mengendalikan hawa nafsu, mengelola motivasi, itu kan mengelola diri sendiri, ya. Tetapi begitu kita, ya, karena tadi saya katakan, kalau lulusan S1, S2, nanti di tempat kerja, itu kan pasti diserai tugas menjadi pimpinan yang paling rendah atau menengah, yaitu pokoknya sudah punya anak buah. Lah, ini harus memiliki cara, ya, soft skill-nya bagaimana mengelola orang gitu. Kemudian sopan santun dan tata krama ini juga mengelola orang lain, tetapi juga mengelola diri sendiri gitu ya. Kemudian kemampuan kita berkomunikasi itu mengelola orang lain, kita harus punya kemampuan ya. Bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya komunikasi kita ini bisa baik dengan orang lain. Kemudian mengelola spiritualitas tentu seperti tadi. Kemudian meluruskan niat dan keikhlasan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh soft skill gitu ya. Baik, apa yang dibayar dari kita sebagai pegawai negeri atau pegawai, mohon maaf bukan sebagai pegawai negeri, tetapi sebagai pegawai atau karyawan yang dibayar ya tentu hasil kerja kita atau kinerja kita. Nah, ini saya mau menjelaskan tadi kinerja itu ya, pemahaman tentang kinerja. Kinerja itu adalah hasil kerja ya. Yang dibayar atau digaji itu adalah hasil kerja kita. Kemudian kinerja itu rumusnya potensi kali motivasi. Potensi rendah, motivasi tinggi, kinerja juga rendah karena potensinya rendah. Potensi tinggi, motivasi rendah, ya kinerjanya tetap rendah. Maka yang paling baik itu kalau potensi tinggi, motivasi tinggi, maka kinerja kita bisa tinggi. Oleh karena itu yang paling sulit nanti mengelola motivasi. Nah, ini saya gambarkan potensi PS waktu. Itu maksudnya bahwa yang atas ini, yang miring ini adalah potensi, yang kesini waktu. Jadi kita ini kalau potensi itu setiap saat itu naik terus kemampuan kita karena kita belajar, dan itu bisa tidak apa ya, naik turun indah. Artinya relatif stabil naik begitu. Nah, nanti pada saatnya kita sudah tua, sudah mulai pikun, ya potensi kita mulai menurun gitu. Ini adalah potensi versus waktu gitu. Nah, sekarang ini adalah motivasi vs waktu, semangat kerja vs waktu ya. Jadi kalau kita baru diangkat jadi pegawai seneng,
temennya naik pangkat, jlok, anjlok motivasinya, naik lagi, anjlok lagi, naik sedikit, wah ini sudah dapat jabatan lumayan, tapi temannya naik pangkat lagi, wah ini anjlok lagi, wah ini terus begitu, ini mau pensiun kurang 2 tahun, sarah-sarasen kerja ini. Nah, ini seperti ini, kira-kira motivasi itu modelnya kayak gini, saya buat ekstrim, bahkan ada yang minus, ada yang di bawah 0 ini, ya. Kalau sudah kita ini motivasinya di bawah 0, itu membahayakan sekali, karena ini adalah jadi provokator ini, bukan membantu perusahaan, tapi malah merusak tatanan ini, gitu ya. Ya, seperti ini adalah motivasi kita. Kenapa saya gambarkan ini? Supaya kita ini paham, oh ternyata motivasi itu lebih sulit pengelolaannya gitu. Cara meningkatkan potensi sekarang. Jadi kalau kita mau kinerja kita baik kan potensi harus juga naik, motivasi harus naik lah. Bagaimana cara meningkatkan potensi? Menggunakan konsep BTS. Apa itu BTS? W-nya itu worker, T-nya teacher, dan S-nya adalah student. Artinya pada saat kita menjadi karyawan atau pegawai, kita berperan sebagai worker, sebagai pegawai, ya, menjalankan tugas. Kemudian pada saat yang sama kita juga berperan sebagai teacher. Artinya bahwa kita ini di dalam bekerja itu juga harus berperan sebagai guru. Artinya mentransfer ilmu kita, pengalaman kita kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain jadi pinter, kita tambah pinter gitu. Kemudian S-nya adalah student. Pada saat yang sama kita ini jangan bosan-bosan untuk belajar. Belajar kepada siapa? Kepada orang lain, kepada atasannya, kepada temannya, kepada bawahannya. Karena kalau kita ini belajar terus, tentu potensi atau kemampuan kita, ya secara hard skill itu maupun soft skill nanti kita akan meningkat. Jadi konsep BTS itu artinya seperti itu, WTS, worker, teacher, dan student. Kalau kita lakukan bersama-sama, maka potensi kita akan meningkat secara tajam. Kemudian membangun motivasi, ini yang sulit gitu. Ya, saya katakan tadi bahwa potensi itu sifatnya agak relatif stabil naik, tapi begitu motivasi itu naik turun ya. Saya ini agak singkat karena ada sendiri nanti materi yang saya beri judul revolusi motivasi, nanti akan ada materi itu lebih detail dalam membahas tentang motivasi. Ini agak sekilas saja gitu. Jadi ada 2 model motivasi. Yang pertama, motivasi dari luar, ya, jadi ekstern, ya, pengaruh dari ekstern. Kemudian motivasi dari dalam, dari intern diri kita sendiri. Yang pertama tadi dari luar diri kita, tapi yang dalam itu, yang kedua dari dalam, ya. Ini banyak sekali teori motivasi itu, ya, ada dari Maslow, McClelland, dan lain sebagainya. Itu banyak teorinya, tapi saya akan ngasih yang praktis-praktis saja, bahwa motivasi itu dibagi menjadi 2. Motivasi karena pengaruh dari luar diri kita, ekstern. Kemudian yang kedua, yang dari dalam diri kita sendiri dengan penuh kesadaran gitu. Ya, motivasi dari luar itu apa? Reward and punishment, ya. Terus kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan, ya. Kemudian aturan dan budaya. Reward and punishment. Kita ini tertarik kalau ada kasih reward, kasih penghargaan gitu, kita semangat gitu. Tapi kalau tidak ada, nah, agak melukro lah. Ini namanya motivasi karena reward and punishment. Kemudian pengaruh kepemimpinan, ya. Kita ada pemimpin yang baik, kita semangat gitu. Wah, kenapa kamu kok baik kerjanya sekarang? Wah, ini Pak pimpinan saya yang baru ini, wah jempolan Pak. Saya setuju, saya sangat senang sehingga saya semangat ini. Nah, kemarin kok rada melukro gitu, iya. Ya, sebelum Bapak ini yang jadi pimpinan itu, waduh, yang dulu itu sudah gini Pak, ya. Itu saya sudah tidak senang, makanya saya agak melukro, kerja itu tidak serius gitu. Nah, ini motivasi karena pengaruh dari kepemimpinan. Terus juga aturan, ada yang orang semangat karena aturannya bagus, budaya kerjanya bagus, saya semangat. Tapi kalau tahu aturannya itu berubah jadi jelek gitu, sudah rasa-rasa melukro gitu. Nah, ini namanya motivasi pengaruh dari luar diri kita gitu. Jadi sangat tergantung pada kondisi luar. Nah, kalau motivasi dari dalam ini karena apa? Karena kesadaran. Ya, contoh tadi yang pertama ini adalah bekerja karena ibadah. Itu kan kesadaran betul, ya. Kita ini sadar bahwa kerja ini karena ibadah, saya harus bekerja dengan baik, dengan kemampuan kemauan yang tinggi. Ya, memang asalnya dari
pemahaman gitu dari luar, tetapi terus muncul di dalam kesadaran kita. Jadi betul-betul kita ini melakukan kegiatan karena kesadaran gitu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sadar bahwa kalau saya mendapatkan hak, saya harus mengerjakan kewajiban dengan sebaik mungkin supaya seimbang. Karena pemahamannya nanti kalau tidak seimbang, ya maka rezekinya itu tidak halal gitu ya. Karena apa? Dia tidak mau menjalankan kewajiban dengan baik, tetapi haknya diterima penuh gitu, sehingga rezekinya tidak barokah. Nah, karena kepingin rezekinya barokah, maka dia akan seimbangkan. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan kewajiban? Maka maksimumkan potensi, maksimumkan motivasi, sudah cukup, kewajiban sudah bisa dipenuhi. Kemudian mengelola rasa kecewa ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata rasa kecewa ini berbanding terbalik dengan motivasi. Jadi rasa kecewa itu musuh utama, ya musuhnya semangat kerja itu adalah perasaan kecewa. Coba lihat aja, begitu nanti kita ini kecewa di tempat kerja, pasti dibarengi dengan turunnya motivasi. Oleh karena itu kita ini harus sadar sesadar-sadarnya. Kalau kita ini kebetulan kecewa, itu segera dikelola gitu, segera dikelola. Jadi supaya rasa kecewa ini cepat hilang gitu, ya. Jadi perasaan mengelola rasa kecewa itu sebenarnya ada materinya sendiri gitu, ya. Kalau saya sampaikan di sini terlalu panjang, tapi intinya bagaimana ya kita ini mengelola rasa kecewa supaya motivasi kita tidak turun, ya. Terutama kalau rasa kecewa itu bisa diatasi bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik gitu. Kita tidak bisa menuruti hawa nafsu, kita harus sabar ya. Atau kalau orang beragama itu kan disuruh sholat, sabar dan sholat itu ya, supaya kecewanya. Terus yakin rezeki itu Allah yang mengatur, kita yakin ya bahwa kalau rezeki ini Allah yang ngatur. Jadi bagaimanapun juga kita tetap semangat. Karena apa? Karena kita nanti kalau kerja ini ibadah, semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Mungkin rezeki belum naik, tapi pahala pasti gitu. Allah karena mengatur itu, dan Allah berjanji, siapa yang berbakti, ya siapa yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan gitu. Ya, jadi rezeki karena Allah yang mengatur. Jadi kita nggak usah terlalu stres loh. 5 tahun nggak naik pangkat, pokoknya kita sudah bekerja baik, ya berarti Allah ini yang mengatur, rezekinya belum gitu. Kalau kita mengikuti tes jadi manajer, kita sudah berusaha belajar bekerja baik, kemudian belum jadi, ya itulah yang terbaik, bahwa Allah itu akan mengatur rezekinya. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin tahun depan dan lain sebagainya. Jadi kita yakin bahwa rezeki ini Allah yang mengatur. Nah, ini saya beri revolusi motivasi ini maksudnya begini. Kan tadi saya menjelaskan bahwa ada motivasi itu modelnya satu, pengaruh dari luar, terus pengaruh dari dalam. Nah, yang kuning ini, gambar kuning ini pengaruh dari luar. Jadi umpamanya saja kita ini bekerja, kalau posisi kita itu di pinggir sini berarti kita ini hanya terpengaruh karena gaji, karena penghargaan, karena pimpinan gitu aja. Nah, kita kalau sudah bergeser ke sini, ini motivasi dari dalam. Nah, revolusi motivasi itu adalah pindahnya warna kuning ini ke warna merah. Jadi kalau bisa seperti di sini ya bagus sekali. Jadi artinya kita ini tidak tergantung dari luar. Apakah ada reward and punishment, kita tetap bekerja dengan baik. Apakah ada pimpinan atau tidak, kita tetap bekerja dengan semangat tinggi gitu. Apapun aturannya yang terjadi, ya kita tetap bekerja dengan semangat tinggi ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini banyak nanti contoh-contoh, hanya saya tunjukkan gambar-gambar, saya kasih keterangan sedikit saja. Ini adalah sikap dan perilaku unggul yang mendukung sukses di tempat kerja. Ini semua contoh-contoh dari soft skill. Jadi kita ini kita persiapkan apa kira-kira sikap perilaku kita supaya nanti mendukung sukses kita di tempat kerja. Kalau kita lebih tahu dulu, itu akan lebih enak daripada kita ini nanti belum tahu sama sekali apa yang prinsip apa yang bisa menyebabkan sukses di tempat kerja, kita tidak tahu, belum belajar, kita gerayah-gerayah di tempat kerja. Iya, kalau mau gerayah-gerayah,
Kalau orangnya pasif, ya nggak bisa sukses nanti gitu. Oleh karena itu, ya materi ini harus diketahui dulu sebelum Anda sekalian memasuki dunia kerja gitu. Ya, ini contoh soft skill ya. Coba ini ingat ya, bahwa untuk bisa sukses itu kita harus bisa melayani bawahan, teman, dan atasan. Saya katakan tadi bahwa lulusan S1 dan S2 masuk ke tempat kerja itu paling tidak sudah supervisor yang pertama, nanti lama-lama jadi pimpinan, jadi direktur dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa melayani bawahan, teman ya, selevel maupun atasan kita gitu. Kemudian kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, karena untuk menjadi pimpinan kita ini harus mengelola orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa temannya, bisa bawahannya. Nah, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik gitu ya. Ini ada sebetulnya setiap poin-poin begini ini ada materinya sendiri-sendiri gitu. Jadi materi saya banyak sebetulnya untuk kalau waktunya cukup tidak di model video gini ya, judulnya bagaimana berkomunikasi yang baik. Wah, itu kan panjang itu gitu loh. Tapi karena ini sifatnya masih umum, maka saya terangkan prinsip-prinsipnya saja, garis besar saja. Karena ini aja sudah hampir 1,5 jam tadi ini saya ngomong, ini nanti mungkin hampir 2 jam itu baru selesai ya. Teman-teman, memang video ini agak lama, tetapi coba betul-betul didengarkan gitu. Ini karena menurut saya ini kalau kuliah itu bisa 2 semester ini gitu ya. Jadi daripada kuliah 2 semester, coba dengarkan ini 2 jam gitu ya. Gitu. Ya, baik. Kemudian suka bekerja sama dengan orang lain tentu. Ya, ini adalah sikap positif, sikap soft skill kita. Kita nanti di tempat kerja harus mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ya. Terus kemudian mampu mengontrol diri sendiri, jadi self control. Jadi tidak perlu kita ini harus dikontrol oleh orang lain gitu, tidak diawasi oleh orang lain, karena kita sendiri harus bisa mengawasi diri kita sendiri dan sudah yakin bahwa Allah itu melihat kita. Jadi untuk kita mengendalikan itu seharusnya tidak perlu orang lain ya, kita sendiri. Biar bos kita itu mikir yang lebih strategis lah, masuk ngawasi kita terus gitu. Nah, ini kita harus bisa mengawasi diri kita sendiri untuk selalu bisa berbuat baik di dalam pekerjaan begitu. Karena apa? Tuhan itu melihat kita, tidak mau menerima yang bukan haknya ya. Ini zaman sekarang memang ya agak susah ya melihat ada orang seperti ini. Jadi maaf, ini bukan hak saya. Waduh, ini kalau bisa seperti ini luar biasa ini gitu ya. Kemudian dapat dipercaya ya, kita memiliki integritas gitu ya. Kemudian tidak mau melakukan KKN, termasuk kita integritas itu ya. Terus kemudian memiliki komitmen integritas yang tinggi, jadi kita komitmen konsisten ya. Terus kemudian apa lagi satunya itu komitmen konsekuen ya, memiliki integritas. Jadi kita sebagai pemimpin kita harus begitu ya. Kemudian memiliki disiplin yang tinggi ya, tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Apa itu disiplin? Disiplin itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur ya, itu namanya disiplin. Disiplin itu bisa 2 macam, bisa dipaksa, bisa dengan kesadaran. Tetapi yang baik disiplin itu adalah karena kesadaran. Kan ada orang untuk bisa disiplin itu dipaksa. Kalau enggak kamu saya pecat, itu kan dipaksa itu ya. Itu ya kalau orangnya atau pimpinannya pindah ya kembali lagi. Tetapi kalau dengan kesadaran, nah itu akan continue, akan awet gitu ya. Kemudian memiliki tanggung jawab besar. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita ini bekerja yang banyak digaji itu karena tanggung jawab kita. Ya, kalau kita kepingin gaji tinggi, posisi tinggi, itu harus memiliki tanggung jawab besar. Ya, kemudian baru di bawahnya adalah otak kita, pikiran kita, dan yang paling murah itu adalah otot kita gitu. Kemudian mendahulukan kepentingan organisasi. Ya, kalau kita nanti dalam bekerja itu kepentingan perusahaan kita dahulukan, pastilah nanti kepentingan pribadinya akan mengikuti seperti gambar ini ya. Kemudian selalu memasang target seperti tadi ya. Jadi kalau kita ini pasang target, maka sikap dan perilaku kita
akan dikawal oleh target, akan diarahkan oleh target, akan disemangati oleh target itu. Kemudian saling tukar menukar informasi, ya ini salah satu manfaat ya kita bekerja itu adalah saling tukar menukar informasi. Dan kalau kita bekerja sama, ini satu keharusan ya. Kemudian kita rajin membaca, belajar, artinya kita memiliki semangat untuk menambah ilmu tadi dengan konsep WTS tadi itu. Kemudian kita selalu berpikir positif, jadi melihat sesuatu perubahan dan lain sebagainya dari sisi positifnya. Kemudian memegang prinsip win-win solution, artinya setiap ada masalah, ada berhubungan kerja, ya ada kontrak bekerja sama dan lain sebagainya, prinsip yang kita pegang adalah win-win solution. Kalau di dalam bekerja kita tidak mau ngakali itu karena itu dosa dan akhirnya tidak dicatat sebagai ibadah. Kemudian mampu mengendalikan rasa kecewa tadi itu. Ya, jadi rasa kecewa itu adalah musuh utama motivasi, sehingga kita harus bisa mampu mengendalikan rasa kecewa ini. Kemudian menyikapi perubahan secara positif, karena perubahan itu akan terjadi di mana-mana, perubahan akan terjadi setiap saat, oleh karena itu kita harus bisa mengelola, ya, menyikapi perubahan secara positif. Ini ada materinya sendiri bagaimana kita merubah, menyikapi perubahan secara positif, tapi intinya setiap perubahan harus kita sikapi secara positif, kita ambil manfaatnya, kita ambil kesempatannya, ya, dan kita harus tidak boleh kecewa karena yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Kemudian loyal pada perusahaan, jadi kita ini kalau sudah bekerja loyal pada perusahaannya, artinya kita ini rela ya berkorban untuk perusahaan yang sedang kesulitan terutama gitu. Ya, terus kemudian kita tidak mau membocorkan rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita loyal, setia. Kemudian niat bekerja sebagai ibadah itu tadi, ya, nama itu kita supaya apa? 8 jam itu bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah. Ya, oleh karena itu sikap dan perilaku kita di dalam bekerja ini kita coba mindset kita arahkan pada saat kita beribadah, seperti contoh sholat. Jadi harus ada niat, ya, tidak berani melanggar aturan, ya, kita selesaikan dengan tuntas, kita kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah, ya, di tempat kerja selama 8 jam ini nanti akan dicatat sebagai ibadah. Nah, kalau ini tidak tahu, tidak ngerti masalah ini, coba ada orang yang sampai pensiun itu juga tidak paham betul, ya. Akhirnya apa? Selama kerja ini tidak dicatat sebagai ibadah karena niatnya tidak ada, bahkan sering tidak ikhlas, tidak rela, bahkan menjadi troublemaker dan lain sebagainya, sehingga rugi kerja, mulai kerja umur 25 sampai pensiun umur 56 atau 58 tidak dicatat sebagai ibadah. Nah, Anda sekalian ini kan masih mau kerja, oleh karena itu harus tahu ini gitu, ya, supaya nanti kerja kita ini dicatat sebagai ibadah. Kapan-kapan sewaktu-waktu kita ini dipanggil oleh Allah, kita ini sudah ada ibadah yang setiap hari itu 8 jam gitu. Ya. Nah, kesimpulan, ya, untuk sukses di tempat kerja, ya itu yang pertama mempersiapkan bekal mental yang handal, ya. Karena tadi situasinya berubah, berbeda dari sekolah, kuliah menjadi kerja, sehingga kondisinya sangat berbeda, harus persiapan mental. Kemudian persiapan keahlian tadi itu, jadi kita lengkapi bahasa Inggris, multimedia, masalah hukum, masalah undang-undang ketenagakerjaan, masalah manajemen SDM dan lain sebagainya kita tambah. Kemudian persiapan mental spiritualitas tadi, ya, pemahaman bahwa kita ini hidup itu untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan hidup kita adalah mencari bahagia dunia akhirat. Tadi belum sempat saya terangkan bahwa secara spiritualitas kita harus punya tujuan. Karena tujuan itu kalau sudah dirumuskan, maka sikap dan perilaku kita akan dibimbing, dikawal oleh tujuan itu. Jadi tujuan hidup kita harus paham dengan tujuan Allah, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk manusia itu supaya beribadah kepada Allah. Nah, tujuan kita sesuaikan bahwa kita ini kepingin hidup bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya ya kita beribadah tadi itu gitu.
termasuk bekerja, kegiatan apapun yang kita lakukan dalam satu hari, itu kalau bisa kita itu berusaha supaya bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah gitu. Yang keempat, ya kita memahami tentang hakikat kerja tadi itu, ya. Jadi kerja ini adalah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu coba kita geser mindset kita seperti kalau kita mengerjakan ibadah ritual. Contoh umpamanya seperti kalau kita mengerjakan sholat gitu ya, niat membersihkan diri, belajar sholatnya itu ya berarti kita harus mempelajari bagaimana bekerja itu, kemudian kita merasa diawasi oleh Allah, tidak boleh menyimpang dari aturan sholat, kita juga begitu gitu ya. Dan supaya sholat itu sah, maka hati kita ini harus ikhlas. Itu hanya 5 menit sholat itu, kita ini 8 jam. Supaya bisa dicatat sebagai ibadah, kita ini ya harus ikhlas kerja 8 jam itu gitu. Karena kalau tidak, ya sudah, tidak dicatat sebagai ibadah, berarti kita rugi. Kita hanya dapat gaji saja, ya. Tapi di akhirat nanti bisa dapat dosa, ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan potensi, ya. Terus kita kembangkan potensi supaya tadi itu kinerja kita bisa lebih baik kalau kita mau belajar. Kemudian kita membangun motivasi, ya. Jadi ini yang paling sulit, ya, sehingga kita ini ada sendiri nanti ada namanya judulnya revolusi motivasi. Mudah-mudahan nanti Anda sekalian juga bisa mengikuti video saya tentang revolusi motivasi supaya nanti di dalam bekerja ini bisa mempertahankan motivasi kita ini tetap tinggi gitu, sehingga hasil kerja kita atau kinerja kita bisa tinggi. Nah, tentu harapannya supaya prestasi karir kita, jabatan kita bisa meningkat. Walaupun kita ini ya niat utamanya karena Allah, karena kita ini kalau beribadah kepada Allah itu kan kita punya cita-cita bagaimana semakin banyak pahala yang kita dapatkan, berarti semakin banyak kerja kita. Nah, secara kualitas dan kuantitas kalau kita jadi pimpinan di suatu perusahaan atau organisasi, maka banyak yang kita lakukan. Maka kalau kita ini nanti ikhlas dicatat sebagai ibadah, tentu pahalanya akan semakin banyak gitu. Kemudian membangun sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan yang baru saja saya jelaskan sebagian. Sebetulnya masih banyak gitu ya. Jadi sikap dan perilaku yang mendukung prestasi di tempat kerja itu sebetulnya banyak, karena ada materi saya nanti yang judulnya bagaimana membuat bos tersenyum. Artinya bagaimana kita ini bekerja dengan baik sehingga ya kalau judulnya itu sebetulnya supaya bos tersenyum itu maksud saya biar menarik. Tapi intinya sebetulnya bagaimana apa yang kita lakukan di tempat kerja itu bisa dicatat sebagai ibadah gitu. Ya, baik. Yang terakhir, meyakini bahwa kerja adalah ibadah. Ini yang paling penting ya, karena saya memberikan materi-materi pelatihan ya baik untuk mahasiswa maupun untuk karyawan pegawai. Itu sebetulnya tujuan saya yang utama itu memang menularkan ilmu, karena ini adalah ibadah. Yang kedua sebetulnya saya ini kepingin memberikan pemahaman kepada orang yang mau kerja maupun yang sudah kerja, bagaimana ya pekerjaan yang mereka lakukan atau karyawan lakukan, pegawai dilakukan itu bisa dicatat sebagai ibadah supaya tidak muspro begitulah. Untuk bisa kegiatan kerja ini dicatat sebagai ibadah itu ada persyaratan-persyaratannya gitu, yang itu nanti akan membawa semua sikap dan perilaku kita menjadi jauh lebih baik dan itu diridhoi oleh Allah. Ya, ini Bapak kita ini apa ini? Saya berharap materi ini bermanfaat katanya. Lain kali dilanjutkan dengan materi yang lebih baik. Ya, sahabatku, terutama para mahasiswa yang mau ini terjun ke masyarakat, terima kasih. Mudah-mudahan ya video yang hampir 2 jam ini ya itu betul-betul nanti didengarkan, kemudian dihayati begitu, karena ini adalah bekal Anda
untuk memasuki dunia kerja. Bagaimana masuk ke dunia kerja supaya kita ini lebih pede, lebih siap, kemudian juga bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan selama kerja, ya, kalau itu kita sebagai pegawai biasanya sampai umur 58 itu pensiun, tetapi kalau kita sebagai wirausaha itu pun juga materi ini bisa digunakan gitu loh. Jadi sampai dengan tua, bahkan nanti kalau kita sudah mau pensiun, ada juga materi saya yang membahas tentang persiapan menghadapi masa pensiun. Sahabatku, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.